Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Warismi. Di video kali ini aku mau bikin marmer ekonomis pakai metode all-in-one. Cara bikinnya tentunya gampang banget. Tekstur cake-nya lembut, empuk, pokoknya aku suka. Cocok banget ya buat ide bakulan karena cara bikinnya gampang, bahan-bahannya juga praktis dan mudah banget didapatkan. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama kita akan menyiapkan loyang. Di sini aku pakai loyang dengan volumenya kurang lebih 1,5 liter dan untuk diameternya sekitar 20 cm. Loyangnya aku semprot dulu pakai easy spray, kemudian aku ratakan atau aku rapikan lagi dengan menggunakan tisu kering. Dan kalau udah rapi dan udah rata, selanjutnya bisa kita sisihkan dulu. Untuk membuat cake dengan metode all-in-one, biasanya aku siapkan dulu margarin lelehnya. Di sini sudah aku siapkan 100 gram margarin yang sudah aku lelehkan dengan cara ditim, dan untuk pelelehannya sekitar 80% aja. Kemudian kita angkat dan kita aduk-aduk kembali sampai rata atau sampai leleh sempurna. Nah, kalau kita lelehkan hanya 80% aja, nanti tekstur dari margarinnya masih tetap bagus dan tidak terpisah antara lemak dan airnya. Kita tunggu dulu ya sampai margarinnya hangat-hangat kuku, dan lanjut kita akan siapkan wadah atau bowl untuk pembuatan cake. Masukkan sebanyak 5 butir telur utuh ke dalam bowl. Tambahkan dengan 6 gram SP, di sini aku pakai Quick 75. 120 gram gula pasir. 15 gram tepung maizena. 150 gram tepung terigu protein sedang. Dan 50 gram susu cair, aku pakai yang full cream. Nah, kalau semua bahannya udah masuk, kita mixer dengan kecepatan pertama itu sedang, kemudian lanjut bertahap ke kecepatan paling tinggi, dan di mixernya selama kurang lebih 7-8 menitan, atau sampai teksturnya menjadi kental dan berjejak. Di sini baru sekitar 1 menitan aku mixer, tapi mau aku rapikan dulu bagian samping-samping wadahnya supaya bisa terjangkau oleh mixer. Oh ya, karena kelupaan, di sini aku tambahkan 1 sendok teh pasta vanila. Kemudian lanjut kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 7 menitan atau sampai teksturnya menjadi kental, berjejak, dan berwarna sedikit pucat. Dan setelah di mixer selama kurang lebih total 8 menitan, ini teman-teman bisa perhatikan, dia udah mengembang ya. Warnanya sedikit pucat, teksturnya juga kental dan berjejak. Nah, kalau teksturnya udah benar kayak gini, langkah selanjutnya kita akan tambahkan lemak. Di sini Umi pakai 45 gram minyak goreng. Kita mixer pakai kecepatan rendah aja. Kalau tadi kan pakai kecepatan tinggi, kali ini pakai kecepatan rendah aja dan jangan terlalu lama. Setelah 1 menitan di mixer, aku tambahkan margarin yang sudah kita lelehkan sebelumnya, di mana kondisi margarinnya sudah hangat-hangat kuku. Untuk pemixeran margarin ini juga pakai kecepatan rendah dan jangan terlalu lama. Kalau udah agak tercampur, langsung kita hentikan proses pemixeran. Lanjut kita aduk dengan spatula untuk memastikan semua bahannya atau semua margarin dan minyaknya sudah benar-benar tercampur rata. Wajib banget dipastikan dengan spatula kalau margarin dan minyaknya sudah benar-benar tercampur rata. Dipastikan sampai ke dasar, dan kalau udah rata baru siap untuk kita gunakan. Karena kalau misalnya ada margarin atau minyak yang belum tercampur, nanti hasil cake-nya malah jadi bantet. Untuk motif marmernya, di sini aku ambil sekitar 2 sendok sayur adonan. Kemudian di sini aku siapkan sekitar 6 gram coklat bubuk, tambahkan air panas, dan kita aduk sampai menjadi pasta. Nah, kalau udah jadi pasta kayak gini, campurkan dengan adonan yang sudah kita ambil sebanyak 2 sendok sayur tadi. Caranya kita pancing dulu ya, kita ambil sedikit adonan, kemudian kita campurkan ke pasta coklat, dan kalau udah tercampur, baru kita masukkan ke adonan yang tadi. Untuk motifnya sendiri bisa bervariasi, kalau misalnya mau pakai pasta pandan juga boleh. Aduk kembali dengan pasta coklat sampai tercampur rata, dan kalau udah rata, ini bisa langsung kita tuang ke dalam loyang yang sudah kita siapkan sebelumnya. Untuk tekstur adonannya sendiri, di sini bisa teman-teman perhatikan teksturnya masih cukup kental dan berjejak. Di sini aku tuang adonan coklat di 3 titik loyang sambil agak kita ratakan ke atas kayak gini ya, supaya nanti motifnya jadi bagus. Kemudian kita timpa dengan adonan putih, kita timpa kurang lebih setengahnya. Adonannya ini bagus banget ya teman-teman, aku suka dia tuh kental dan mengkilap. Setelah adonan putih, kemudian kita tuang adonan coklat, kita tuang sebanyak 3-4 titik. Kemudian kita tuang lagi sisa adonan putih. Usahakan adonan putihnya sampai menutupi adonan coklat ya.
Nah, kalau semua adonan putihnya sudah cukup menutupi adonan coklat, ini masih ada sedikit sisa dari adonan coklat mau aku tuang di atas adonan putih untuk motifnya nanti. Untuk membuat motif, aku pakai tusuk lidi dan di sini aku pakai hanya di ujungnya aja, jangan sampai terlalu dalam. Kita tinggal bentuk motifnya aja seperti ini. Dan kalau udah jadi, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya dihentak-hentakkan dulu beberapa kali. Letakkan di atas loyang persegi, kemudian siap untuk dipanggang. Pastikan oven sudah dipanaskan dulu ya sebelumnya selama kurang lebih 5-10 menit supaya suhu dalam oven stabil. Letakkan adonan di rak paling bawah dan lanjut kita akan panggang dengan suhu 175 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang. Untuk apinya aku pakai api atas bawah dan posisi kipas atau blowernya mati. Untuk loyang dengan diameter 20 cm, ternyata ini agak kelebihan ya teman-teman untuk resepnya. Mungkin untuk loyang ini bisanya cuma pakai 4 telur aja, tapi nggak apa-apa banget, lebihannya tuh cuma sedikit. Bisa dilihat, ini agak melebar ya teman-teman, tapi melebarnya itu ke dalam. Dan setelah sekitar 40 menitan aku panggang, ternyata ini cake-nya udah matang. Aku suka dengan hasilnya, kelihatan cantik banget, mengembang dengan sempurna. Meskipun agak kelebihan dan di bagian dalamnya kelihatan kurang rapi, tapi menurutku ini udah cantik banget. Aromanya sendiri wangi dari pasta vanila dan juga margarin. Kematangannya menurutku udah pas banget ya, bagian permukaannya tampak sedikit kecoklatan. Dalam keadaan masih cukup panas, aku mau ambil loyang yang berada di bagian bawah. Kemudian ini bisa sedikit dihentak-hentakkan ya, supaya bolunya atau cake-nya lebih mudah untuk dikeluarkan dari loyang. Letakkan alas kue di atasnya, kemudian kita balik. Setelah dibalik, ini kelihatan banget ya, ada lebihan di tengah-tengahnya. Dan langsung aja kita angkat loyangnya perlahan-lahan. Pas aku angkat, ini ternyata hasilnya tuh bagus banget. Permukaannya sendiri nggak terlalu berkulit. Asli, ini cakep banget ya. Bagian tengahnya bisa kita ambil dan teksturnya juga tetap lembut. Selanjutnya, ini mau aku balik kembali. Nah, ini aku balik supaya motifnya berada di atas. Sebelum dipotong, kita tunggu sampai cake-nya benar-benar dingin supaya nanti hasil potongannya lebih rapi. Dan ini marmer cake ekonomisnya udah jadi. Cara bikinnya gampang, praktis, cepet banget, pakai metode all-in-one. Cuma pakai 5 butir telur aja. Hasilnya cantik banget, menul-menul, dan mulus. Karena udah cukup dingin, sekarang langsung aja kita potong-potong. Dilihat dari potongannya aja udah berasa kalau cake-nya lembut banget. Dan yang paling seru dalam pembuatan marmer cake, motif di dalamnya itu bakalan berbeda-beda. Kita coba lihat motifnya. Dan ternyata di potongan pertama motifnya nggak terlalu nampak. Tapi untuk teksturnya sendiri, teman-teman bisa perhatikan sangat lembut, moist, dan kempus-kempus, mirip banget kayak chiffon cake. Pas dipegang dia terasa ringan, pori-porinya kecil-kecil dan halus banget. Pas dibelah ini udah berasa teksturnya moist, lembut. Aku suka banget sama hasil pori-porinya, sangat ringan, halus, dan kecil-kecil. Pas aku coba, ternyata teksturnya beneran lembut. Rasa manisnya pas, ada sedikit rasa vanila dipadu dengan rasa coklat. Perpaduan rasa manis, ada sedikit rasa gurih dari margarin, ini enak banget dan cocok banget. Kalau pas dipegang, tadi teksturnya hampir mirip kayak chiffon cake, ternyata untuk tekstur dari rasanya sendiri berbeda ya teman-teman. Rasanya agak lebih berat daripada chiffon cake, tapi ini masih tetap ringan dan lembut banget untuk ukuran marmer cake. Wajib banget deh teman-teman cobain, karena jujur aku suka banget sama tekstur dan rasanya. Cocok banget deh buat ide bakulan, atau bisa juga buat sekedar cemilan di rumah, atau kalau misalnya ada kumpul keluarga, marmer cake ekonomis ini layak banget buat disajikan. Kalau untuk dijual atau dijadikan snack box, bisa dimasukkan ke dalam plastik OPP supaya lebih higienis dan lebih rapi. Tambahkan label stiker nama jualan teman-teman masing-masing supaya lebih menarik. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.